Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saya Dewi Ernawati dan saya Mas Pambudi. pada kesempatan kali ini kita akan membahas pH pada tiap unsur. Nah, selanjutnya kita akan dijelaskan oleh Mas Pambudi. Silakan Mas. Jadi seperti ini, saudara-saudara petani di manapun jenengan berada, jadinya kita selama ini kurang memahami bahwasanya unsur sendiri itu sangat mempengaruhi pada pH tanah, terutama untuk yang sering sekali kita temukan di lapangan itu NPK, urea dan segala macam, dan banyak menjadikan tanaman itu tiba-tiba kering, di mana hal itu terjadi setelah pemupukan. Selama ini belum banyak yang mengerti bahwasanya justru pH tanah itu dipengaruhi oleh pupuk-pupuk serta nutrisi yang diberikan, dan itu malah menjadi semacam momok, semacam penyebab terhadap tanaman itu mengalami layu atau kering, sehingga mempengaruhi proses pembuahan, di mana mungkin buah rontok, buah itu pecah, segala macam itu malah justru dipengaruhi oleh kadar pH yang dihasilkan dari tiap-tiap unsur tersebut. Di sini kita menggunakan air mineral murni untuk mengetes berapa sebenarnya kadar pH tanah yang bagus dan apa unsur yang seharusnya diterapkan, diberikan, dan yang cocok pada tanah-tanah dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada tanaman tersebut. Di sini kita lihat bahwa untuk pH awal air itu 7. Ini kita lihat di sini pH awalnya masing-masing 7. Semua pH normal air itu 7. Hanya beberapa mungkin di wilayah yang sifatnya asam atau payau itu kita bisa menemukan pH air sendiri itu bisa asam, bisa basa, tapi itu untuk kasus-kasus yang khusus. Nah, di sini kita ada NPK 30 10 10. Nah, ini kita menggunakan bahan-bahan yang biasa kita temukan di toko-toko pertanian. Ini kita campur sama merata sampai tidak ada sisa di sendernya agar tidak mencampuri unsur yang lain. Ini kita menggunakan NPK 30 10 10. Biasanya dipakai untuk tanaman-tanaman vegetatif. Yang ini kita pakai NPK 20 20 20. Biasanya di masa pertumbuhan itu paling bagus pakai ini, dimana unsurnya seimbang antara nitrogen, kalium, dan fosfatnya sendiri. Minta tolong yang klik ada tulisannya 14. Iya, siap. Untuk yang generatif yang ukuran NPK 6 12 40 kita pakai yang masih nitrat, karena memang jarang ditemukan untuk ukuran yang sekian. Biasanya kalau untuk ukuran sekian ini di toko-toko pertanian kita jarang menemukan. Biasanya di khusus ada di beberapa pesanan-pesanan khusus karena memang sangat tinggi di unsur kaliumnya. Habis itu minta tolong kalium fosfat yang agak kental itu, merah yang agak kental. Ini sengaja beberapa kita bedain warnanya antara merah untuk vegetatif dan vegetatif agar lebih gampang untuk membedakannya. Terus kemudian kalium yang di kecil, yang sangat yang merah, warna merah agak gelap. Ini dari beberapa mungkin sudah tahu ini kalium dari mana modelnya, jadi dia kalium cair yang kita ambil di pasaran. Habis itu yang ketiga yang merah menyala.
sebelah itu kalsium yang kecil warna biru. Masing-masing lebih kurang kita kasih 1 sendok. Ya memang sebenarnya untuk takarannya harusnya kelebihan, cuma ini kan untuk kita tahu kadar pH-nya secara meratanya aja. Jadinya kalau seandainya kita pakai takaran yang 1-2 mili 1 liter itu masih pengukuran pH-nya kan akhirnya tidak bisa normal, sebenarnya tidak bisa stabil gitu. Terus untuk humic acid yang tengah, coba lihat ini humic acid. Nah ini yang di ujung ini sepertinya sedikit promo ya. Ini ada imun booster, Buspur sama fungisida kita. Minta tolong untuk yang imun booster yang itu ini imun booster nutrisi kita yang kita pakai untuk tanaman bawang merah, terus habis itu kayak timun. Hasilnya hijau. Habis itu yang satunya Buspur. Jadinya lebih kuning. Jadi memang ada sedikit perbedaan di fase mereka. Jadi kalau umpama imun itu lebih ke arah untuk tanaman yang tajuknya bertajuk, makanya kayak yang rumput itu. Kalau umpama Buspur itu lebih ke arah daun-daun yang lebar. Yang terakhir kita pakai fungisida. Ini fungsidanya bahan aktifnya kita pakai yang standar aja, yang sulfur, klorothalonil sama silika. Jadi kita juga ikutin berapa sebenarnya kadar pH pada fungisida. Sedikit aja, fungisida agak susah. Nah di sini ada beberapa macam warna untuk NPK vegetatif, medium untuk pertumbuhan, terus habis itu untuk generatif, habis itu kalium fosfat untuk pembuahan, kalium pril karena memang dia itu sifatnya basanya sangat tinggi, jadi biasanya memang terjadi perbedaan seperti ini. Itu nggak ada masalah. Terus habis itu KN3, habis itu kalsium plus boron, humic acid, imun, Buspur, dan fungisida. Untuk imun ini sepertinya kita memang agak terlalu banyak, jadinya dia ada endapan di bawah. Biasanya memang dia takarannya sedikit sekali untuk dalam karbonhidrat. Nah ini kita telah menyiapkan air untuk mencuci sama tisu untuk mengelap, jadinya tidak ada kontaminasi antar unsur ya. Jadi sekarang kita tes masing-masing berapa sebenarnya pH untuk tiap-tiap unsur-unsur tersebut. Kita mulai dari NPK untuk 30, 10, 10 biasanya dipakai untuk generatif. Itu untuk pH-nya itu 5,5. Jadi memang termasuk rendah juga sih. Tapi untuk tanaman usia muda itu seharusnya kita nanti tambahkan beberapa waktu di mana bisa menetralisir pH-nya. Kalau enggak seperti yang dulu pernah saya sampaikan ke Mbak Dewi, itu ada tanaman muda ternyata sudah jadi tanaman muda terus nggak bisa tumbuh, itu dikarenakan pH-nya rendah. Nah sekarang kita memasuki ke NPK 6, 14, 40 ini lepas nih, lepas deh, kita lepas tempelin aja yang kelihatan. Jadi untuk NPK 6, 14, 40
itu pH-nya antara 6 kurang sedikit. Jadi kalau dibilang rendah sih rendah, kalau dibilang tinggi juga masih cukupan. Jadinya untuk fase generatif ini fase susah-susahnya. Jadi tanaman benar-benar berbahaya sekali di fase ini. Jadi kalau bisa untuk memasukkan unsur-unsur yang sekiranya pH-nya rendah itu kalau diimbangi dengan unsur-unsur yang normalisasi pH, jadinya nggak terlalu rendah, juga penyerapannya bisa sempurna. Ini pupuk kalium fosfat. Yang mana kita tahu kalium sendiri itu pH-nya tinggi. Jadinya di sini pH-nya masuk di kategori 6,5. Jadi masih bagus lah. Kalium fosfat kebanyakan diaplikasikan saat mendekati pembuahan, kayak melon itu waktunya ngenet, terus cabai itu setelah panen pertama. Jadi dia lebih fokus ke pembungaan sama pembuahan. Ini dipakai untuk itu. Nah, untuk kalium sendiri mungkin banyak yang menebak berapa jumlah pH-nya. Ini pH-nya sangat tinggi sekali. Karena ini untuk pengukurnya cuma mentok di 8, sebenarnya pH-nya kalium sendiri itu 9. Jadi kalium sendiri pH-nya sampai 9. Jadi di sini sampai lepas. Kalau khusus untuk kalium kita gini, karena memang sifatnya basah, jadinya licin. Harus dipakai di yang lain, karena akan sangat mempengaruhi yang lain. Tapi nggak pakai deterjen kan? Habis itu kita masuk ke KRO. Untuk KRO itu sekitar 6. Jadi ada unsur kalium juga, masih ada nitrogen. Jadi kalium yang tinggi agak dibawa ke bawah oleh unsur nitrogen. Sekarang kita ke kalsium. Untuk kalsium sendiri dia pH-nya bagus, pH-nya tinggi. Jadi pH kalium sendiri itu sama, harusnya standar pH air, jadi dia 7. Tapi kalau seandainya bapak-bapak bilang, aku nggak usah pakai unsur, saya siram air aja sendiri, itu sebenarnya boleh seperti itu. Tapi karena air itu nanti terdegradasi oleh tanah, maksudnya pH airnya harusnya netral, itu akhirnya jatuh. Contoh seandainya kalau di dasarnya itu masih kita kasih pupuk dasar NPK, pupuk kandang, segala macam yang sifatnya panas, walau air itu pH-nya netral 7 sama kayak pH normal kalsium, larutan kalsium, itu waktu diserap tanaman itu yang didapatnya nggak ada. Jadi semacam nggak ada kandungan yang terserap gitu. Yang dimaksudkan pH di sini adalah bukan pH suatu bukan karena air pH-nya 7 sama dengan kalsium maka kita masukin air aja enggak. Jadi yang dimaksud itu gini, pH air 7 itu lebih mudah terserap tanaman. Hanya saja di air itu sendiri kan nggak ada kandungan sama sekali. Jadi yang dimaksud seperti itu. Jadi pH itu menentukan gimana caranya. Ya sama seperti kalau orang itu habis mandi terus makan enak kan seperti itu. Jadinya faktor pH membawa seperti itu. Sekarang kita ke humic acid. Nah, humic acid sendiri itu pH-nya tinggi. Kalau normalnya humic acid murni itu pH-nya 10 di atas kalium. Ini di sini pH-nya kita 8. Nah, ini yang apa? Yang kita promosikan. Gimana imun booster, Westwood dan Turbo. Untuk imun pH-nya tinggi karena dia mengandung kalium, kalsium, sama sulfur. Jadi pH-nya itu 8. Sangat tinggi. Jadinya
menetralisir pH tanahnya juga. Jadinya dengan menggunakan imun sama seperti kita memasukkan unsur kalium, kalsium secara langsung. Jadinya kalau seandainya dicampurkan dengan pupuk-pupuk semacam majemuk, pupuk-pupuk majemuk seperti NPK, urea, segala macam itu, dia lebih bisa menetralisir pH itu sendiri. Nah, untuk kemudian ini kita ukur guskur sama seperti imun, pH-nya tinggi, jadi pH-nya itu 8, hampir 8,5. Ini untuk tanaman yang masih muda, kebanyakan yang mengalami keriting-keriting pada daunnya, bisa karena penyerapan dari segi bawah, jadi pokok dasarnya itu naik ke atas, sehingga pH tanahnya itu turun. Itu bisa dinormalisasi dengan guskur, terutama untuk tanaman-tanaman yang berdaun lebar, ya seperti melon, ya seperti itu. Yang terakhir ini fungisida. Ada beberapa fungisida yang sifatnya itu pH-nya tinggi, pH-nya rendah, maaf. Jadi fungisida yang sifatnya kayak bahan-bahannya itu lebih ke arah kimia, itu biasanya pH-nya rendah. Ini untuk fungisida yang kita produksi sulfur itu dengan sulfur, ya, klorothalonil dan silika itu pH-nya 6. Jadi memang udah rata-rata fungisida itu pH-nya masam. Baik, di sini kira-kira ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan terkait apa? Jadi seperti ini. Berbeda dengan kayak media tanam atau segala macam, pH ini lebih menyebabkan seandainya umpama pH itu sangat rendah di tanah, andai kata pH di bawah 5, maka unsur yang bisa diserap tanaman itu cuma tembaga, besi, terus habis itu lebih karbon, klorin dan segala macam yang justru hanya racun-racunnya yang terserap oleh tanaman. Unsur-unsurnya sama sekali nggak terserap seperti nitrogen enggak, fosfat enggak, kalium enggak. Itu jadi seperti itulah fungsi pH nanti pada tanaman. Yang bisa dibilang suasana, ya seperti suasana. Kalau seandainya suasananya itu buruk, maka lingkungannya itu buruk, otomatis kita sendiri kan tidak nyaman. Ya sama seperti itu. Jadi itulah kenapa kita juga harus memperhatikan nilai pH. Demikian mungkin ini sedikit dari kami. Semoga bermanfaat, dan andai kata ada kekurangan atau ada kekeliruan bisa ditambahkan di kolom komentar.